Yang ada saya ingin menasihati Budiono, sebaiknya saudara Budiono itu belajar agama. Setelah ngerti baru ngomong urusan agama. Rusaknya sebilang kehidupan di negeri ini, orang-orang yang tidak beragama bicara masalah agama. Nah, itu kaget juga si wartawan dengan pernyataan saya. Maksud Bapak tidak beragama itu ateis. Nah? Maksud saya tidak beragama itu orang mengerti enggak, menghayati enggak gitu. Bahkan mungkin sesak napasnya itu dengan urusan agama. Kasut kemudian Budiono itu bisa sare ada yang azan, maka dia mengusulkan kalau bisa azan itu sayup-sayup barang bisa doi tibra sare. Tabarakallazi biyadihil mulk, dialah pemilik kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bukan maha kuasa pada hal-hal tertentu, tapi ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu kekuasaan kecuali dalam kendali yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kekuasaan makhluk. Itu sebabnya saya sering mengatakan, dan ini insya Allah bukan sebuah kesombongan, tapi ini satu prinsip dan ya prinsip keyakinan. Ketika saya merasa benar, berada di jalan yang benar menurut Allah, saya tidak pernah takut menghadapi siapapun. Kenapa? Kan saya benar. Kalau saya benar menurut Allah, pasti Allah bersama saya. Bagaimanapun zolimnya seseorang, apa sih yang bisa dia lakukan kepada saya tanpa izin Allah? Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Apa bisa seseorang menzalimi saya kalau Allah tidak izinkan? Tidak bisa. Jadi kenapa saya harus takut pada manusia? Yang saya takutkan itu Allah. Kalau sampai Allah mengizinkan orang zalim berbuat zalim pada saya, yang saya takutkan cuma Allah. Maka 10 orang yang sangat kuat saya nggak tahu menghadapinya. Bisa saya kalahkan 10 orang ini. Bagian awaknya segera dengan naon. Kalau Allah izinkan. Apa artinya 10 orang ini di mata Allah yang maha kuasa? Tapi insya Allah saya menghadapi anak umur 77 tahun, anak umur 10 tahun, takut saya walaupun detik. Kalau saya salah menurut Allah. Kenapa? Bersama anak kecil itu Allah yang maha kuasa. Yang saya takutkan cuma Allah. Terus semuanya itu bisa terjadi karena Allah. Maka ketika seorang berhasil menzolimi saya, maka yang saya masalahkan bukan orang itu kenapa menzolimi saya dan kenapa dia berhasil menzolimi saya. Yang saya masalahkan itu adalah kenapa Allah mengizinkan orang zalim itu menzalimi saya. Berarti saya bukan orang yang menurut Allah perlu dibela dari kezaliman orang-orang zalim. Nah itu yang cilaka Bapak. Maka ketika dompet saya hilang dicuri orang, saya nggak perlu menyalahkan si pencuri. Karena si pencuri itu kudu disalahkan, dia salah. Lalu kemudian kita tanya, kenapa dirinya pakai maling? Ya memang saya profesinya maling. Namun saya maling, Pak, ditanya kenapa maling? Memang saya maling. Kerjaan maling itu kerjaan saya sehari-hari. Yang saya patut tanyakan pada diri saya itu, kenapa Allah izinkan si maling itu mencuri dompet saya?
Sebab kalau Allah tidak izinkan, tidak akan. Nah kan dia mau maling, masa Allah tidak izinkan maling? Ya diizinkanlah ke maling deui. Kan bisa saja oleh Allah diizinkan diputar supaya dia malingnya itu ke maling deui. Nah ini kenapa ke saya? Jangan-jangan saya ini bukan orang yang menurut Allah patut untuk dilindungi. Nah itu yang harus menjadi bahan ini kita. Karena Allah lah pemilik segala kekuasaan. Jadi kalaupun ada pada manusia kekuasaan, itu kekuasaan hanya sebatas yang Allah amanahkan. Lihat dalam Quran surat Al-Imran ayat 26, 27, Qulillahumma malikal mulk. Maka Allah itu adalah malikal mulk, penguasa di atas segala penguasa yang ada. Raja di atas segala raja yang ada, raja di raja, malikal mulk. Kenapa? Karena semua penguasa yang ada itu mereka bisa berkuasa itu karena Allah. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kekuasaan itu kepada orang yang kau kehendaki. Jadi memberikan kekuasaan kepada si penguasa itu siapa? Allah. Rekomaha usaha orang itu untuk bisa berkuasa. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan pernah dengan kun fayakun Allah itu. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi si penguasa yang zalim itu berhasil menjadi penguasa karena izin Allah. Iya. Karena izin Allah, karena kun fayakun Allah. Jadi kalau sekarang ada penguasa yang zalim berkuasa misalnya, itu dengan izin Allah, Lalu kenapa Allah izinkan si orang zalim itu jadi penguasa? Apa harayana memang si eta. Dia berusaha, orang lain pun berusaha agar dia jadi penguasa. Ya Allah tentu akan menentukan sesuai dengan usaha kita. Orang mau berusaha maling, oleh Allah ditakdirkan maling, ya karena usaha dia mau maling. Masa orang yang berusaha mau maksiat lalu oleh Allah ditakdirkan ke masjid? Bingung atau mana? Apa saya itu tadi imah tereka netkeun, nah jadi di masjid saya. Allah macam itu adil. Oh bisa nyalahkan nih kalau Allah macam adil cenah. Geus puguh saya tereka netkeun, jadi anak ke masjid. Begitu dia bingung, ada tadi tepan saya terkam masih mata bisa sambung dengan hasil naik di Netflix. Jadi semua akan ditakdirkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu sesuai dengan keinginan dan usaha mereka. Tapi jangan dikira bahwa Allah tidak bisa mencabut kekuasaan itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah juga Maha Kuasa kalau ingin mencabut. Subhanallah ya. Itu luar biasa dalam ayat Al-Imran dikatakan dipergunakan istilah wa tanzi'u naza'a. Naza'a itu artinya mencabut dengan paksa. Namun kita nanti narik pohon itu dengan paksa itu. Namanya istilahnya ngarabut. Dengan paksa itu. Nah itu nazar. Jadi mencabut dengan maksa. Nah kenapa orang yang punya kuasa itu harus dicabut dengan paksa? Umumnya orang yang berkuasa itu tidak ingin kekuasaannya lepas dari tangan dia. Jadi kudu bang dicabut wae. Jarang kan kita mendengar ada orang melepaskan kekuasaannya dengan rela. Jarang bisa, kecuali menulis perhitungan, kemudian mau selamat, namun tidak melepas itu. Kalau bisa mau seumur hidup. Ya, jadi maka harus dicabut. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah muliakan orang yang Dia kehendaki, tapi juga Allah Maha Kuasa untuk menghinakan orang yang Dia kehendaki.
Orang yang tadinya nggak terpandang di masyarakat tiba-tiba menjadi buah bibir, jadi omongan, wah disanjung-sanjung, dihormat-hormat. Tiba-tiba dalam waktu sekejap saya menjadi orang yang semuanya menjadi buah bibir untuk menghina dia. Ya, mudahnya Allah membolak-balik itu. Ya. Yang miskin dibuat kaya, yang kaya dibuat miskin, yang terhormat dibuat hina, yang hina menjadi terhormat, yang tidak punya jabatan dibawa jabatan, yang boga jabatan dijatuhkan. Enaknya Allah membolak-balik. Kenapa? Memang dia biadihil mulk. Di tangannya lah kekuasaan itu. Maka sebagai orang mukmin kita harus hati-hati betul. Jangan kita melakukan sesuatu perbuatan yang bisa mengundang Allah kemudian membuat keputusan yang tidak kita inginkan. Jadi dalam ayat ini paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lihat. Pertama, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Agung, Maha Mulia, yang keagungan, kemuliaan dan segala sifat mahanya itu tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Dan yang kedua, bahwa Allah lah yang maha kuasa untuk berbuat apapun terhadap makhluknya di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, bahwa Allah lah pemilik segala kekuasaan secara mutlak terhadap segala sesuatu. Nggak ada yang bisa membatasi kecuali Allah. Jadi nggak ada makhluk bisa membatasi kemahakuasaan Allah. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa membatasi Allah kecuali Allah sendiri. Dulu saya pernah memberi contoh begini, Pak. Andai kata nanti di akhirat misalnya, terjadi orang-orang kafir semuanya dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, itu semua dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang-orang mukmin, musaroleh, mutakin, kok Allah diarasukkan ke neraka. Tentu si orang kafir dan ahli maksiat mau protes, mau demo, gitu. Atau ayah, gitu. Alhamdulillah. Katakanlah sekarang orang-orang nusaroleh dan demo di akhirat lamun ayah gitu demo di akhirat. Lalu mereka bertanya itu kepada Allah. Nah, jadi kira Allah. Kira-kira apa jawaban Allah? Ya terserah saya. Saya maha kuasa. Mau saya masukkan orang kafir semuanya ke dalam surga, orang mukmin ke dalam neraka, hak saya. Atau mau saya masukkan